Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sedikit mereview materi minggu yang lalu yang itu nggak ada yang masuk ya. Jadi saya review sedikit bahwa kita mengenal ada yang namanya tata kelola COBIT, ya. Tata kelola IT dengan framework yang namanya COBIT. Ya, ini bukunya, ya, semua buku-bukunya. Oke, kita lihat sedikit apa yang dimaksud dengan COVID, ya. Mengapa COVID itu diperlukan. Jadi, ketika kita berhubungan dengan organisasi yang dari kecil tumbuh sampai membesar organisasinya. Bisa saja ada perusahaan yang awalnya perusahaan kecil, lama-lama tambah besar. Tentunya konsekuensinya adalah karyawan pun jumlahnya bertambah, kemudian terjadi perpindahan atau rotasi karyawan. Selanjutnya akan ada proyek-proyek dalam kegiatan keseharian perusahaan. Ya. Di sisi lain, kita juga dikejar dengan situasi tingginya biaya operasional perusahaan. Ya. Nah, itu semua akan memaksa kita untuk dapat mengelola perusahaan atau organisasi dengan baik. Mengapa perlu ada tata kelola? Karena ketika kita menggunakan teknologi tanpa adanya kepatuhan terhadap tata kelola, maka akan banyak masalah yang muncul. Ya. Antara lain misalnya data tersebar, data beragam, data tidak terpadu, dan macam-macam, termasuk sulit diakses dan sebagainya. Kemudian terjadi duplikasi atau redundansi. Masing-masing bagian punya aturan-aturan sendiri biasanya. Ya. Tidak seragam aturan itu. Ya. Dan terakhir, ketika ada pengadaan infrastruktur IT, seringkali berdasarkan suka-sukanya pejabat ketika membeli atau membuat pengadaan peralatan IT, bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan kebutuhan organisasi. Nah, inilah persoalan-persoalan yang memaksa kita untuk menertibkan ya, situasi yang ada dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Ya. Untuk itu butuh yang namanya tata kelola dalam sebuah organisasi. Ya. Oke ya, ini saya lewatkan aja di contoh-contoh ya di beberapa perusahaan ya. Ini slide-nya nggak bagus ya. Oke, ini saya ganti dulu slide-nya, ini nggak bagus sih, kayaknya bergeser-geser yang ini nih. Bentar ya, saya ambil yang lain. Baik. Jadi materinya ini juga untuk risk management dan enterprise arsitektur sama ya. Materinya sama-sama tata kelola. Nanti setelah melewati materi tata kelola ini baru kita fokus ke masing-masing enterprise arsitektur tersendiri dan risk management tersendiri. Ya. Ini contoh-contoh di beberapa perusahaan yang menghadapi kendala. Ya, saya nggak perlu bahas, saya cepat aja. Karena harusnya minggu lalu ini dibahas, tapi nggak ada yang masuk. Ya. Jadi intinya gini, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, ya perlu ada tata kelola yang baik tentang informasi dan teknologi. Gampangnya gitu. Ya. Ini disebut EGIT. EGIT itu singkatan dari E, Enterprise, G, Governance, I, Information, T, Teknologi. Jadi EGIT itu adalah
Governance itu artinya tata kelola, enterprise perusahaan, ya. Jadi tata kelola perusahaan tentang informasi dan teknologi, di mana di dalam EGIT ada 3 hal. Pertama ada proses yang dia urusi, yang kedua ada struktur organisasinya, dan yang ketiga ada mekanisme hubungan kerja. Ada mekanisme hubungan kerja. Nah, ini ketiga hal ini semuanya dikelola atau diatur dalam COVID. Ya, jadi COVID itu adalah sebuah framework, ya, framework atau angka kerja, ya, yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengelola proses dalam organisasi, bagaimana mengelola struktur organisasi, dan bagaimana memadukan mekanisme hubungan antar bagian atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Intinya itu, ya. Oke, jadi bicara tentang EGIT, ya, Enterprise Governance of Information Technology, ya, tata kelola organisasi yang berkaitan dengan informasi dan teknologi, itu mengharuskan kita untuk adanya penyelarasan, alignment itu artinya penyelarasan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan IT. Ya. Ini nanti di semester depan, semester 5, jadi semester 5. Ini semester 5 ya, semester 6, semester depan, kamu akan ada mata kuliah namanya perancangan strategis sistem informasi, ya. Kebetulan kalau yang semester yang lalu, semester genap yang lalu, saya yang ngajar mata kuliah itu. Nah, jadi intinya mata kuliah itu mengajarkan kepada kita bagaimana adanya penyelarasan, ya, bagaimana dapat memadukan, ya, antara kepentingan bisnis dengan kepentingan teknologi IT. Karena kita harus menyadari bahwa dalam sebuah organisasi yang utama itu adalah bisnisnya, bukan IT-nya, ya, bukan teknologinya. Teknologi itu hanyalah alat bantu, hanya alat bantu. Tapi bagaimanapun juga harus diselaraskan, nggak boleh bisnisnya ke kanan, IT-nya ke kiri. Nggak boleh orang IT musuhan sama orang bisnis. Ya, misalnya dalam sebuah perusahaan, orang marketing bentrok sama orang komputer, ya salah gitu ya. Harusnya orang komputer nanya, orang marketing, orang pemasaran, Anda butuh bantuan apa? Orang keuangan, Anda butuh apa dari saya? Apa yang bisa saya bantu? Nah, begitu harusnya, ya. Karena IT itu tugasnya mendukung bisnis. Jadi harus ada penyelarasan, alignment, diselaraskan antara bisnis dengan IT. Tujuannya apa? Supaya nanti menghasilkan sebuah penciptaan nilai yang baik, yang tentunya yang dimaksud dengan nilai sendiri dalam sebuah perusahaan tentunya adalah keuntungan. Ya, jadi logikanya seperti ini konsepnya, ya. Jadi sekali lagi tata kelola IT itu tujuannya supaya ada penyelarasan antara bisnis dengan IT yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. Ya, sehingga nanti kita ingin ketika ada IT, ketika ada teknologi hadir dalam sebuah bisnis, 3 yang pengen kita dapat. 1, benefit, manfaat atau keuntungan. Yang kedua, risiko yang rendah. Dan yang ketiga, memaksimalkan sumber daya yang kita punya. Ya, inilah 3 hal, ya. Hal yang perlu kita paham. Jadi sekali lagi, COVID adalah framework. Ya, COVID itu nama framework. Framework untuk tata kelola IT. Ya, jadi kalau kamu ditanya orang, apa itu COVID? COVID adalah framework atau kerangka kerja atau pedoman kerja, ya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola IT.
Lebih kurang seperti itu konsep. Ya, ini perlu saya sampaikan karena saya lihat kurikulum di Unisti ini masih terbolak-balik, ya. belum benar. Ya, seharusnya sebelum masuk ke mata kuliah enterprise arsitektur, sebelum masuk ke risk management, dan bahkan semester yang lalu, semester 4, kamu ada mata kuliah service management, ya, IT service management. Nah, itu seharusnya didahului dengan mata kuliah yang namanya tata kelola IT. Tata kelola IT. Jadi harusnya COVID-nya ada satu mata kuliah tersendiri yang diajarkan terlebih dahulu. Setelah paham COVID, paham apa yang disebut dengan governance atau tata kelola, barulah kita masuk ke hal-hal yang khusus seperti enterprise arsitektur, IT risk management, IT service management, ya, perencanaan strategis dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi ini saya gunakan beberapa pertemuan awal untuk memberikan materi tentang COVID lebih dahulu sebelum masuk ke materi yang lain, materi intinya. Ya. Jadi sekali lagi, COVID adalah kerangka kerja atau framework. Ya. Oke. Ini buku-bukunya, ya. Buku-bukunya tentang COVID, ya, bisa di-download, sebenarnya dicari di apa namanya di internet banyak, ya. Oke. Jadi COVID adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, governance atau tata kelola dan bagaimana manajemen pengelolaan, ya. Jadi governance itu tata kelola, manajemen itu pengelolaan. Ini dua hal yang berbeda secara makna, ya. Walaupun kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia sering disamakan. Bahasa Inggris itu governance tidak sama dan manajemen, beda, ya. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia kan seringkali dianggap sama. Nah, jadi sekarang kita pahami governance itu tata kelola, manajemen adalah pengelolaan. Jadi COVID adalah sebuah framework atau kerangka kerja untuk dapat melakukan tata kelola dan melakukan pengelolaan, ya, terhadap apa? Terhadap informasi dan teknologi dalam perusahaan. Ringkasnya itu aja. Ini saya memang biasa menggunakan slide-slide bahan kuliah saya berbahasa Inggris supaya memaksa kalian untuk belajar bahasa Inggris, membiasakan diri, ya. Sekarang tidak sulit bahasa Inggris itu, kalau bingung tinggal pakai Google Translate, ya, gampang. Saya juga ngajarkannya, jelaskan pakai bahasa Indonesia. Semoga menantang kalian untuk menjadi lebih baik, ya. Jangan belum apa-apa sudah kader duluan, ya, mundur duluan hanya gara-gara bahan kuliahnya bahasa Inggris. Ya, kalian tuh mahasiswa udah, ya. Oke, ya. Selanjutnya dalam COVID, ya, dalam COVID seperti tadi dikatakan, COVID itu mengajarkan kita bagaimana melakukan tata kelola, governance, dan bagaimana mengelola atau manajemen. Jadi dengan kata lain, di dalam COVID ada dua bagian. Ada bagian governance, ada bagian manajemen. Siapa itu governance? Governance adalah stakeholder. Ya, apa itu artinya stakeholder? Stakeholder adalah para pihak yang berkepentingan. Para pihak yang berkepentingan. Antara lain misalnya pemegang saham, ya. Pelanggan itu juga termasuk stakeholder. Ya, contoh misalnya siapa di sini yang kerja? Ada yang kerja nggak di sini? Di antara kalian berdua nih ada yang kerja? Atau Enggak, gimana? Pak. Hah? Halo? Belum bekerja, Pak. Semua? Belum kerja semua? Ini Tuti? Cuti Nggak, yang cuti. nggak kerja juga? Oke, misal ya contoh, karena kebetulan kalau kelas B itu yang sore itu orangnya, mahasiswanya karyawan semua. Jadi enak saya ngasih contoh, langsung contoh-contoh yang terjadi di tempat mereka kerja.
Oke, misalkan hotel ya, ada hotel. Nah, saya ini tamu hotel, saya ini pelanggan customer, ya. Maka ketika saya datang ke sebuah hotel, saya mau nginep di hotel, maka saya termasuk kategori stakeholder, yaitu pihak yang berkepentingan. Ya kenapa? Ya karena saya mau nginep di hotel itu. Nah tentunya ketika saya mau nginep di hotel tersebut, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan saya, stakeholder need, ya kebutuhan saya. Oh saya kepengen hotel itu kalau saya mau nginep, mesen kamarnya gampang, misalnya mesen kamarnya online, ya cukup pencet-pencet dari HP langsung bisa dapat pesanan, ya. Untuk membayar hotel gampang karena semuanya sudah serba online lewat mobile banking misalnya. Itu yang saya mau. Maka saya sebagai orang luar, ya saya itu orang luar, saya pelanggan datang ke hotel tersebut tapi status saya termasuk stakeholder. Nah, jadi yang disebut dengan stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah orang-orang yang punya kepentingan dengan sesuatu manajemen, dengan suatu organisasi. Ya. Nah, siapa lagi yang di sana? Pemegang saham. Ya, pemegang saham artinya orang punya modal yang memodali hotel tersebut. Jelas termasuk dalam kategori stakeholder. Sementara manajemen itu siapa? Manajemen itu adalah para pengelola hotel tersebut. Nah, hotel itu punya direktur, ya. Hotel itu punya GM, hotel itu ada pegawai bagian keuangan, hotel itu ada pegawai bagian marketing, ya. Hotel itu ada satpamnya. Itu semua adalah manajemen, ya. Jadi dengan kata lain, manajemen itu adalah orang-orang atau para pihak yang mengelola operasional dari sebuah organisasi. Orang-orang yang berkepentingan dengan pengelolaan operasi sebuah organisasi. Itu disebut dengan manajemen. Ya. Governance tadi adalah para pihak yang bukan orang dalam, ya. Jadi governance itu selain orang dalam juga ada orang luar, termasuk di dalamnya juga. Tadi contoh saya pelanggan tadi. Ya. Pemegang saham itu dia bisa dikatakan orang dalam, ya. Dia adalah orang luar yang naruh duitnya dalam sebuah bisnis, ya itu pemegang saham namanya. Ya. Jadi sebenarnya dia itu adalah orang luar sebetulnya. Jadi yang dia nggak ikut urusan dengan bagaimana cara mengelola hotel dengan baik. Nah, jadi COVID mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi governance yang baik, bagaimana untuk jadi manajemen yang baik. Lebih kurang seperti itu, ya. Ini saya cepat saja. Oke, ini nggak perlu saya bahas ya, mestinya minggu lalu, ya 2 minggu yang lalu, tapi karena nggak ada yang masuk, ya pos. Oke, ganti ya, selanjutnya saya ganti slide. Ya. Jadi berikutnya adalah kita akan masuk materi tentang tadi kembali masih ke COVID ya. Ya sekali lagi ya, saya ulangi lagi nih. Ada yang baru masuk lagi, ya. Saya kirim di chat ya. Bagi yang baru masuk, kita
untuk bahan kuliah dan sebagainya, kita menggunakan e-learning yang namanya Edmodo, ya. E-learning yang namanya Edmodo, bahkan masuk di Edmodo, ya. Akan join di Edmodo nanti, tapi nggak sekarang ya, nanti aja. Nah, dicatat-catat aja dulu www.edmodo.com. Nanti daftar, registrasi, nama, email, dan sebagainya. Terus dia minta kode kelas, ya. Gunakan kode kelasnya itu DRT 437. Ya. Ingat ya, itu ada masa berlakunya ya, kode itu. Pada batas waktu tertentu dia sudah nggak berlaku lagi. Oke, kembali ke selanjutnya ya. Jadi setelah kita tahu COVID mengajarkan kita bagaimana cara mengelola organisasi dengan baik, yaitu organisasi yang menggunakan IT, yang menggunakan Information and Technology. Jadi itu ada hubungannya dengan ilmu komputernya. Ya. Nah, COVID ada tujuan-tujuannya, ya, sehingga dia sesuai dengan tadi bahwa dalam COVID ada governance dan ada manajemen, maka tujuannya pun dipisah. Ya. Tujuannya masing-masing governance dan manajemen sendiri-sendiri. Nah, COVID mengajarkan kita untuk governance, ya, tujuannya ada satu kelompok, teman. Satu kelompok, itu EDM. Singkatan dari Evaluate, Direct, and Monitor. Jadi, COVID mengajarkan kita ya bahwa governance atau pihak tata kelola ini tugasnya adalah mengevaluasi, memberi arahan, dan memonitor. Ya. EDM, Evaluate, Direct, Monitor. Evaluasi, arahan, ya, direct itu arahan, perintah. Kemudian M, monitor. Inilah tugas dari pihak yang disebut governance. Yang saya sebut tadi adalah para pihak yang berkepentingan yang berasal dari eksternal. Bisa para pemegang saham, bisa para pelanggan. Bisa juga mungkin supplier. Pokoknya pihak-pihak di luar organisasi yang berhubungan dengan organisasi. Ya. Jadi governance ini pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan manajemen harian. Ya. Sementara kelompok yang kedua, yaitu kelompok manajemen, ya, kelompok manajemen, siapa manajemen? Adalah para pihak internal, ya, para pihak yang berhubungan dengan mekanisme pengelolaan operasi harian sebuah organisasi. Nah, mereka juga punya tujuan. Tujuannya ada 4 kelompok. APO, BAI, DSS, MEA. Apa itu APO? Align, Plan, Organize. Align itu menyelaraskan. Plan, merencanakan. Organize, mengelola. Jadi ada kelompok yang menyelaraskan, memadukan, mengintegrasikan, merancang, dan mengelola. Berikutnya ada kelompok dalam manajemen yang disebut BAI. Tugasnya adalah B itu build, membangun. Membangun. Bangun buat kontrak atau beli, ya. Acquire, minta. Minta itu dalam pengertian pengadaan, maksudnya pengadaan, membeli barang. Dan implementasi atau mengoperasikan. Berikutnya kelompok DSS, Deliver Service Support. Ya. Semester yang lalu, semester 4, kamu belajar mata kuliah IT Service Management. Ya. IT Service Management termasuk dalam kelompok DSS ini. Dia mendeliver layanan, dia memberikan layanan, dia mendukung layanan. Ya. Dan kelompok terakhir adalah MEA. MEA itu singkatan dari Monitor, Evaluate, and Assess. Jadi ini tugas untuk melakukan monitoring,
mengevaluasi dan menguji ya, sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, COVID itu ya tadi dengan kelompok tugas-tugas tadi, maka secara total COVID itu memerintahkan kepada kita untuk mengelola 40 hal. Banyak ya. Jadi ketika kita menjadi pejabat yang mengelola IT, jadi manajer IT, maka yang harus kita urusi itu ada 40 hal. Di mana 40 itu 5 ada di dalam kelompok EDM, yang atas EDM, evaluate, direct, monitor. Ya, evaluasi, memberikan arahan, dan memonitor. Ini tugasnya siapa? Ini tugas kelompoknya governance. Sementara kalau menjadi pejabat manajer IT atau petugas IT, dia berada dalam kelompok manajemen atau manajerial. Di sini ada 35, ya, di mana 14 ada di kelompok APO, 11 ada di kelompok BAI, 6 di kelompok DSS, dan 4 di kelompok MEA. Nah, kita akan lihat ya untuk pelajaran kita Enterprise Arsitektur. Lihat di sini, APO 03 ini. Ya, APO 03. Di mana COVID mengamanahkan kepada kita, dia bilang apa? Wahai para pejabat IT, kelolalah enterprise arsitektur Anda. Nah, kira begitu. Pesannya begitu. Ya. Kemudian di APO 12, lihat. Di APO 12, apa kata COVID? COVID memerintahkan kita untuk manage risk. Kelolalah resiko Anda, dia bilang gitu. Ya. Begitu juga untuk kelompok governance, ya, tata kelola. EDM 03, COVID memerintahkan kita untuk melakukan yang namanya risk optimization, melakukan optimasi resiko. Optimasi resiko itu maksudnya resiko harus dipastikan serendah mungkin. Jadi saya harap kalian bisa memahami mengapa kita harus lebih dahulu memahami COVID, memahami namanya tata kelola, sebelum kita masuk masing-masing belajar tentang apa itu enterprise arsitektur, apa itu manajemen risiko. Jadi kalau saya boleh sederhanakan, ini saya ringkas saja, nanti selanjutnya kamu baca sendiri, bahan-bahan kuliahnya sudah saya posting di Edmodo, bahwa COVID itu mengajarkan kepada kita lebih kurang begini, wahai para pelaku IT, ya, para pelaku manajemen IT, ketika Anda berada di sebuah perusahaan, Anda mengurusi masalah IT, maka ya satu kata COVID, ya, pastikan resikonya minimal. Nah, jadi COVID sudah memerintahkan kita untuk melakukan yang namanya manajemen risiko IT. Itu dijelaskan pada bagian EDM dan juga dijelaskan pada bagian APO 12. Ya, saya nggak bahas yang lain ya. Selanjutnya kata COVID juga bahwa kalau perusahaan Anda ingin baik dan benar, bagus pengelolaannya, maka pastikan Anda kelola yang namanya enterprise arsitekturnya. Jangan bikin IT itu suka-suka hati. IT itu harus ada enterprise arsitekturnya, harus ada rancang bangun IT-nya gitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya akan skip aja ini semua, bisa kamu baca sendiri nanti. Ya, harusnya dibahas di minggu yang lalu ketika yang siang nggak ada yang masuk ya. Nah, ya, nih. Jadi nah ini ya. Jadi kata COVID, kalau Anda ingin perusahaan Anda atau organisasi Anda baik, ya,
Ya, maka selalu lakukan, ya, pastikan resiko itu optimal. Maksud resiko optimal itu adalah serendah mungkin. Untuk dapat memastikan risiko itu serendah mungkin, maka lakukan proses-proses evaluasi, berikanlah arahan, dan selalu monitor risiko yang terjadi dalam operasi IT Anda. Tuh, ini pesan EDM 03. Ya, ini untuk yang namanya resiko. Selain ada di EDM 03, juga ada di APO 12. Ya. Oke. Berikutnya, saya pikir itu nggak perlu saya lanjutkan sampai habis. Ya. Untuk berikutnya, itu untuk EDM, kita skip. Bisa kamu baca sendiri bagaimana. Berikutnya ada di, ini slide berikutnya, ya, bahwa di manajemen objektif, ya, di manajemen objektif, ya, sama masih COVID juga, dalam manajemen objektifnya, ini manajemen objektif, ya. Tadi sudah saya katakan manajemen objektif terbagi 4 bagian, ada APO, ada BAI, ada DSS, dan ada MEA. Nah, yang mau kita pelajari di sini adalah fokus pada bagian APO-nya, ya. Pada bagian APO, align, plan, organize. Artinya apa? Artinya hal-hal yang masuk dalam APO ini harus diselaraskan, align. 2, plan, direncanakan. Dan yang ketiga, organize, dikelola. Nggak boleh didiamin aja. Ya. Ya. Kita langsung fokus masuk ke APO 03-nya. Jadi jelas, ya, bahwa enterprise arsitektur itu adalah amanah yang dipesankan oleh COVID menjadi salah satu hal yang harus dikelola, menjadi salah satu hal yang harus dimanajemeni. Ya. Kalau ini tidak dimanagemeni, maka perusahaan kita akan kolaps. Nanti kita akan belajar mengapa enterprise arsitektur. Jadi sekarang lihat dulu bahwa enterprise arsitektur adalah bagian yang penting dari tata kelola IT. Ya, karena disebut bagian yang penting tata kelola IT karena memang dia dipesankan secara khusus oleh COVID. Jadi COVID bilang kalau perusahaan Anda ingin baik, perusahaan Anda ingin bagus, maka ya kelolalah yang namanya enterprise arsitektur. Bagaimana caranya? Enterprise arsitektur harus diselaraskan. Boleh semua orang suka-sukanya sendiri bikin sarana IT, karena IT itu harus terpadu. Ya, jangan sampai IT-nya bagian keuangan tidak sama dengan IT-nya bagian marketing misalnya. Ya, software yang dipakai oleh orang marketing itu harus nyambung, harus connect dengan software-software yang dipakai oleh orang keuangan. Bayangkan, ya, ada perusahaan besar, misalnya katakanlah supermarket lah, katakanlah ya, supermarket kita lihat misalnya Hypermart misalnya, ya, Hypermart atau Carrefour, ya, atau nggak usah lah ngomong Hypermart, kita ngomong perusahaan kecil aja, ya, kecil dalam pengertian warungnya kecil, tapi jumlahnya banyak, seperti Alfamart, Indomart, ya misalnya, ya. Kebayang nggak kalau Indomaret itu antara bagian gudang yang mencatat berapa banyak barang yang keluar dari gudang, ya, berapa banyak barang yang laku, itu nggak nyambung dengan data yang ada di kasir di bagian keuangan. Kenapa? Orang kasir bikin program sendiri, orang gudang bikin program sendiri. Ya sudah, nggak nyambung. Ya, makanya kalau bikin IT harus diselaraskan. Harus dibuat arsitekturnya dulu. Ya, oke.
Kemudian setelah diselaraskan, dikompromikan, maka dibuat rencananya plan. Nah, ketika jadi plan itu dilaksanakan harus punya pengelolaan bersama. Oke, ya ini saya skip aja, bisa kamu baca. Selanjutnya saya langsung lompat ke 12. Di 12 itu APO yang bilang manage risk-nya. COVID mengatakan kepada kita, kelolalah resiko Anda. Jangan didiamin baik. Resiko itu harus kita kelola, harus kita atur, harus kita manajemeni. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, itu nanti detail-detail yang akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Jadi, yang saya inginkan sekarang ini, Anda terlebih dahulu memahami konsep bahwa enterprise arsitektur, ya, mata kuliah yang pagi, yang jam 11, ya, dan manajemen resiko IT, ya, mata kuliah yang siang, yang jam 1, itu pada dasarnya adalah pelaksanaan dari apa yang diperintahkan dalam COVID. Apa itu COVID? COVID adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan, yang mengatur kepada kita bagaimana cara mengelola IT dengan baik. Ya, lebih kurang seperti itu. Ya. Ringkasannya untuk mudah kamu pahami. Jadi selanjutnya saya harap kalau kamu ketemu sesuatu yang ada hubungan dengan COVID, maka pahamilah COVID itu adalah sebuah framework atau rangka kerja yang menganjurkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita untuk mengelola sebuah organisasi, sebuah perusahaan dengan baik, ya, di mana salah satu perintahnya adalah dia bilang apa? Kelolalah enterprise arsitektur Anda. Kelolalah resiko Anda. Kalau kita hubungkan dengan materi yang semester yang lalu, semester 4, apa dia bilang? Kelolalah layanan Anda. Service management. Nah, itu juga mata kuliah yang semester lalu, semester 4. Ya. Yang semester depan, semester 6, akan ada mata kuliah perencanaan strategis. Apa kata COVID? Susunlah rencana strategis perusahaan Anda. Kira-kira begitu. Itu semua dengan IT atau menggunakan IT. Ya. Oke, ya itu yang perlu saya sampaikan. Ya, saya pikir sebagai review materi 2 minggu lalu bagi yang tidak masuk dari awal, ya, atau yang hanya masuk sekali 2 minggu yang lalu pagi saja, yang siang entah kenapa menghilang. Ya. Lain kali kalau nggak mau kuliah, bilang ya ke saya ya. Jangan sampai saya nunggu setengah jam lebih. Ya, kalau kamu memang nggak mau masuk, bilang aja Pak, saya ada acara, anak kondangan misalnya. Jadi jangan buat saya macam orang bego, bengong sendirian gitu. Oke ya, kita sekarang itu review kita materi sebelumnya, mudah-mudahan membuat kamu menjadi paham mengapa kita sekarang masuk ke mata kuliah yang namanya enterprise arsitektur. Ya. Jadi itulah yang harus kamu pahami bahwa kamu tuh masuk kuliah 2 minggu sekali. Ya. Jadi kalau kelas yang biasa, materi ini disampaikan ketika masuk minggu keempat. Jadi sekali kamu nggak masuk, berarti kamu ketinggalan materi banyak sekali. Ya. Oke, silakan dipelajari sendiri ya. Jadi setelah memahami mengapa COVID memerintahkan kita untuk
melakukan proses-proses tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi. Kita lihat ya ada kaitan dengan materi kita, salah satunya bahwa COVID katakan kelolalah enterprise arsitektur Anda. Yang satu lagi, kelolalah resiko di perusahaan Anda. Ya. Sekarang kita masuk tentang enterprise arsitektur. Ya, capture dulu ya. Absen. Oke. Apa itu enterprise arsitektur? Ya, ini buku pedoman kita. Kita pakai buku TOGAF. Ya. TOGAF itu juga nama framework. Ya. Jadi materi kita tentang apa dan mengapa enterprise arsitektur. Mengapanya mungkin secara garis besar sudah tadi saya jelaskan bahwa itu diperintahkan oleh COVID supaya kita dapat mengelola perusahaan dengan baik. Di sini akan lebih detail lagi. Jadi what and why, apa dan mengapa kita harus punya yang namanya enterprise architect. Tadi saya katakan ini slide saya ambil dari punyanya Pak Romi Satyawahono ya. Pak Romi Satyawahono itu teman saya ya. Ya pimpinan perusahaan namanya Brainmatic Cipta Informatika ya. Perusahaan khusus IT ya. Oke. Pak Romi itu cerita, ini ceritanya Pak Romi bukan cerita saya ini ya. Pak Romi itu punya rumahnya di Jakarta, di daerah Jakarta Timur di Cibubur. Ya. Dia ada satu istri, anaknya 7, 3 pembantu rumah tangga dan 1 supir. Ya, dalam rumah dia itu ada 13 orang. Besar rumahnya. Ya. Jadi rumahnya itu punya 10 kamar tidur. Ada perpustakaan 1, ruang keluarganya 2, kamar mandinya 6, punya kolam renang, ada kolam ikan, dan ada taman. Bayangkanlah ya, seberapa besar rumahnya itu. Nah, ini memang bukan gambar biasanya, foto rumahnya. Ya, seperti itu rumahnya. Nah, depannya ada kolam renang. Ya. Orang sukses. Ya. Oke. Persoalannya adalah saking besarnya rumah itu, tentunya si Pak Romi ini nggak akan bisa tahu apa yang terjadi dalam setiap ruangan di sana. Ya. Bisa saja dia tidak hafal dalam rumah itu ada apa aja. Ya. Ada kursi berapa, ada ranjang tidur berapa, ya misalnya. Itu ada sendok ada berapa banyak, piring ada berapa lusin, ya. Ya pasti dia nggak hafal semua. Ya. Dan juga dia tidak tahu bagaimana kolam renang itu dipelihara. Nah dia nggak ngurusin gitu. Bagaimana cara nguras kolam, pokoknya tahunya airnya bersih. Ada jadwal airnya dikuras, diganti, ya. Juga dia tahunya pokoknya berenang, beres gitu aja. Kolamnya bagus. Termasuk bagaimana membersihkan kamar tidur dan sebagainya. Ya. Mandi, kapan kamar mandinya dibersihkan, ya kapan dipel ruangan-ruangan dalam rumahnya. Sehingga itu tadi, ketika ada kebutuhan, misalnya dia butuh kursi, ya, dia butuh kursi. Bisa saja karena dia tidak tahu ada berapa banyak kursi yang ada dalam rumahnya, ya sudah beli aja yang baru, gitu. Padahal, ya, di gudang ada kursi yang nganggur. Ya, karena dia nggak pernah masuk ke gudang. Gitu. Itu contoh. Kemudian
dia pengen buat acara, katakanlah undang RT rapat. Nah, dia ketua RT betulan. Ketua RT undang orang-orang tetangga di sekitarnya untuk rapat RT. Bisa saja ketika dia bikin rapat RT atau hari Minggu misalnya, itu ternyata tabrakan dengan anaknya ngundang kawan-kawan datang ke rumah untuk mengerjakan tugas. Atau bentrokan dengan istrinya, ada arisan dengan ibu-ibu, misalnya. Ya kamu kebayanglah bagaimana kalau sebuah rumah yang besar, isi orangnya banyak, ya, dan segala macam, itu nggak ada pengaturan jadwal. Ya pasti banyak yang bentrok, dan sebagainya. Begitu juga ketika awal tahun ajaran sekolah, misalnya. Anak-anak mau daftar sekolah, ya tentunya si Pak Romi ini karena orang sibuk, dia nggak pernah tahu di mana tempat nyimpan akte kelahiran, misalnya. Ya. Karena yang nyimpan itu istrinya, Bang. Ya, dan sebagainya. Itu akibat dari besarnya rumah tadi, banyaknya orang dalam rumah, dan sebagainya. Nah, cerita itu tadi, itu cerita benar, bukan dikarang-karang, memang kenyataan demikian. Ya, ya. Itu baru dengan rumah yang isinya berapa? 13 orang ya. Nah, 13 orang. 13 orang 10 kamar. 13 orang, satu istri, 7 anak, 3 pembantu rumah tangga, 1 supir. 13 orang dengan beliaunya. Nah, itu baru rumah. Bayangkan kalau ada sebuah organisasi, sebuah perusahaan besar. Bagaimana situasinya? Jadi kalau kita ingin mengelola sebuah perusahaan, sama seperti mengelola rumah, jangan-jangan rumah aja berantakan, apalagi mengelola organisasi yang besar. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kamu bisa memahami konsep ceritanya bagaimana latar belakangnya. Ya. Ya. Nah, di mana sebuah perusahaan itu pasti pegawainya ribuan. Jangan perusahaan-perusahaan kecil lah, bayangkan perusahaan besar. Ya. Saya kan pensiunan Telkom. Telkom itu untuk ukuran Indonesia punya karyawan 30.000 lebih. Bayangkan bagaimana mengelola sebuah perusahaan sebanyak itu. Ya. Kita punya bisnis proses yang sangat kompleks. Ya. Kita punya infrastruktur dan aset yang sangat banyak yang sulit dikendalikan. Yang lebih parahnya lagi kadang-kadang seringkali terjadi penggantian karyawan atau pimpinan. Kalau karyawan atau pimpinan itu datang dari orang dalam, nggak masalah. Karena dia ngikutin dari awal. Tapi kalau seandainya ada pimpinan perusahaan itu orang baru, karyawan baru, bagaimana dia dengan mudah untuk mengerti situasi? Perusahaan besar itu kita lihat, tidak selamanya pimpinan perusahaan itu datang dari orang dalam. Seringkali datang dari luar. Ya, kalau negara ini udah banyak kita lihat contoh-contohnya. Ya. Kalau ngomong perusahaan, direktur Telkom itu pernah orang bank, padahal dia bukan orang telekomunikasi. Sebaliknya, ada rekan saya yang saya kenal baik, ya, dia orang Telkom, sekarang dia menjadi direksi di Angkasa Pura, ya, perusahaan yang mengelola lapangan terbang bandara. Ya, bahkan sekarang sudah jadi direktur utamanya teman saya itu. Ada lagi yang saya kenal orang Telkom, dari awal kerja di Telkom, setelah sekian puluh tahun jadi karyawan Telkom, sekarang menjadi direksi Pertamina. Masuk ke bisnis minyak dan gas. Nah, bayangkan kalau perusahaan-perusahaan itu nggak punya pedoman, berarti dia harus belajar dari awal. Ya.
Jadi saya tanya, ada yang kerja nggak kamu? Kamu bilang belum ada yang kerja. Oke, bayangkan tiba-tiba kamu diterima kerja di sebuah perusahaan. Masuk ke perusahaan itu, Senin masuk kerja. Hari ini pengumuman, hari Sabtu, Senin disuruh masuk kerja. Senin itu langsung kerja. Kamu kerjakan. Kamu statusnya orang baru. Padahal kamu cuman staf biasa aja. Bayangkan kalau seorang pejabat dari sebuah perusahaan, bagaimana dia memimpin perusahaan kalau dia nggak paham organisasi perusahaan tersebut. Maka muncullah masalah-masalah tadi. Ya. Ini adalah disitulah butuh yang namanya enterprise architecture. Ya. Jadi sebuah organisasi yang baik akan sesuai dengan perintah COVID tadi ya, sesuai dengan amanah dari COVID. COVID bilang apa? Kalau Anda ingin mengelola perusahaan dengan baik, maka buatlah enterprise arsitektur perusahaan Anda. Apa itu enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur adalah blueprint, cetak biru organisasi. Ya. Kalau rumah tadi, inilah blueprint. Apa itu blueprint? Diagram bentuk rumah. Oh, lihat gambar ini, kita bisa lihat ya. Di gambar ini ada berapa kamar tidur? 1, 2, 3. Oh, 3 kamar tidur. Nah, ya. Kemudian ada 1 kamar pembantu nih. Ada 1 ruang makan, ya. Ada dapur. WC-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kalau lihat gambar ini, biar pertama kali kita masuk ke dalam rumah, begitu kebelet, pengen pipis, kita tahu, nggak sesat di mana WC-nya. Itu gampangnya gitu aja. Ya, gampang itu aja. Bahwa dengan ada cetak biru arsitektur, orang baru masuk pun tahu di mana letak WC. Ya, nggak ada cerita salah masuk kamar. Ada pembantu ini baru, ya pembantu ini baru, atau ada chef ya. Dia bilang saya mau ke dapur, tapi salah masuk malah masuk ke kamar, kan konyol. Bayangkan kalau sebuah organisasi terjadi hal yang demikian. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Dari sini juga kelihatan, rumah ini ada berapa ranjangnya, rumah ini ada berapa kursinya, rumah ini ada berapa mejanya, kelihatan semua dari gambar ini. Sehingga nanti, oh ternyata kita nggak usah beli ranjang baru, yang ini aja dipindahin misalnya, dan sebagainya. Itulah gunanya enterprise arsitektur. Nah, dalam IT juga butuh seperti itu. Jangan dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Nah, kemudian ada barang baru, colokin, nyambung. Misalnya, ada komputer baru, beli. Habis beli langsung colokin, nyambung. Pernah nggak kepikiran bahwa kabel listrik yang kamu colok itu kira-kira kapasitasnya berapa? Saya yakin kamu di rumah nggak pernah berpikir, ya, kemampuan kabel listrik di rumah kamu itu berapa ampere. Pokoknya pasang, ada alat baru listrik colokin, ya. Risiko terburuknya apa? Risiko terburuknya adalah listriknya tidak hidup, korslet, atau alatnya rusak. Dan yang paling parah itu, yang paling bahaya seringkali ini yang terjadi ya, korsleting listrik, rumah terbakar. Itu akibat apa? Orang pakai listrik nggak tahu kapasitas, pokoknya sambung, colokin gitu loh. Dia nggak tahu kapasitas kabel itu sudah terbatas gitu loh. Itu yang terjadi. Kita cuma ngerti listrik nyetrum, asal nyetrum pasang lampu hidup gitu. Yang penting listrik nyetrum,
colokin, masukin TV, TV-nya hidup, selesai gitu. Nah, itulah kondisi sebuah organisasi yang nggak punya enterprise arsitektur. Jadi kalau sebuah organisasi punya enterprise arsitektur akan kelihatan, oh kamar ini kapasitas ranjangnya untuk berapa orang, dan sebagainya. Apa saja yang ada dalam enterprise arsitektur, maka enterprise arsitektur minimal ada 4. Minimal ada 4. Yang pertama, arsitektur bisnisnya. Ya, arsitektur. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita tahu arsitektur bisnis di dalam bangunan ini apa ini? Oh, ini tempat tinggal. Ini rumah. Bukan ruko. Mungkin ada gambar yang lain, ya bisa dari gambar kita bisa tahu ini ruko gitu. Ya. Jadi kelihatan ya. Fungsi utamanya apa? Kalau gambar yang ini rumah. Yang kedua, setelah bisnis arsitektur, maka dalam EA juga menjelaskan tentang data arsitektur. Jadi bagaimana cara pengelolaan datanya. Mengapa? Karena bisnis pasti ada data. Kalau ada data, maka pasti ada aplikasi yang menghasilkan data atau menggunakan data tersebut. Maka berikutnya, setelah kita membuat data arsitektur, maka harus membuat arsitektur aplikasi. Jadi tidak boleh dalam sebuah organisasi itu, bahasa Palembangnya itu basing-basing baik segala aplikasi dipakai. Selaju-lajuannya baik. Ada office laju office, office yang pakai libre laju misalnya. Terus direncanakan dengan benar. Ya. Dan yang terakhir, tentunya kalau ada arsitektur aplikasi, sudahlah pasti aplikasi itu jalan pada teknologi. Maka akan ada juga arsitektur teknologi. Jadi perusahaan ini akan tertata dengan baik, ya. Segala sesuatunya dimulai dari bisnis. Ya, seperti saya katakan, ya, harus ada penyelarasan antara bisnis dengan IT. Starting point kita selalu mulai dari bisnis. Jangan mulai dari teknologi. Ingat ya, IT atau teknologi itu tugasnya adalah membantu bisnis. Jangan dibalik. Jadi jadi orang IT jangan sombong. Orang IT itu pelayan. Pelayan bagian bisnis. Karena perusahaan itu misi utamanya adalah bisnis. Jadi kita selalu berawal dari bisnis. Bisnis menghasilkan data, data butuh aplikasi, aplikasi jalan pada teknologi. Ya, ini menjadi fondasi. Jadi apa yang dimaksud dengan enterprise? Enterprise, ya, ini dipisah. Enterprise sama satu lagi arsitektur. Enterprise adalah organisasi. Itu aja lah, ya. Enterprise itu perusahaan, bahasa Inggrisnya, ya, perusahaan. Ya, tapi di sini kita anggap kita memaknai menerjemahkan kata-kata enterprise tidak cuma terbatas pada perusahaan. Kita bilang organisasi secara umum. Mengapa? Organisasi itu ada 2 jenis, ya, pelajaran dasar manajemen ya. Ada organisasi yang mencari keuntungan disebut bisnis. Ada organisasi yang tidak mencari keuntungan disebut apa? Lembaga swadaya masyarakat, ya. Jadi enterprise adalah perusahaan atau organisasi. Berikutnya adalah arsitektur.
Apa itu arsitektur? Ya, arsitektur adalah struktur organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi tentang sebuah sistem. Jadi kalau kita gabungkan dua kata tadi, satunya enterprise, yang satu lagi arsitektur, ya. Ini struktur komponen. Jadi apa itu enterprise arsitektur? Ya, enterprise arsitektur adalah yang bawah aja dulu ya. Yang bawah adalah konseptual blueprint. Cetak biru konseptual that define, yang mendefinisikan tentang apa yang didefinisikan tentang struktur organisasi dan operasi organisasi. Jadi sederhananya kita kalau dari definisi yang bawah ini kita bisa terjemahkan apa yang dimaksud dengan enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur itu adalah cetak biru konseptual yang mendefinisikan bagaimana struktur sebuah organisasi dan bagaimana operasi atau cara kerja organisasi tersebut. Saya ulangi ya. Enterprise arsitektur adalah cetak biru konseptual yang mendefinisikan tentang struktur organisasi dan operasi dari sebuah organisasi. Operasi tadi cara kerja. Organisasi. Kalau definisi yang atas, ini yang atas, enterprise arsitektur adalah organizing logic. Organizing adalah pengelolaan logik. Pengelolaan logik, logika, masuk akal. Nah, pengelolaan yang masuk akal. Artinya masuk akal itu benar. Kalau tidak masuk akal, tidak benar namanya. Jadi, organizing logic adalah pengelolaan yang baik, yang benar. Untuk apa? Untuk proses-proses bisnis dan infrastruktur IT. Reflecting, yang mencerminkan integration, integrasi, dan standarisasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi nih, ya definisi yang atas nih. Enterprise arsitektur adalah pengelolaan yang logik tentang proses-proses bisnis dan infrastruktur IT yang mencerminkan keterpaduan dan standarisasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Semoga bisa dipahami nih, apa yang dimaksud dengan enterprise arsitektur. Paham. Ya. Jadi sekali lagi, seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi, apa itu enterprise arsitektur? Itu adalah cetak biru organisasi yang isinya ada 1. Proses bisnis, 2. Data yang digunakan di dalam bisnis, 3. Aplikasi yang dipakai dalam bisnis, dan yang keempat, sarana infrastruktur teknologi yang digunakan, yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu jalannya kegiatan organisasi agar efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi sekali lagi, nah, ini barang ini diulang-ulang sampai biar sampai paham tuh ya. Itu juga sebenarnya. Cuma nak jelaskan apa itu enterprise arsitektur. Jadi enterprise arsitektur itu ada lapisan-lapisannya, ada layer-layernya. Ada lapisan bisnis,
ada lapisan data, ada lapisan aplikasi, dan sekali lagi terakhir ada lapisan teknologi. Mengapa begitu urutannya? Ya jelas, segala sesuatu dimulai dari apa yang dibutuhkan oleh bisnis. Proses bisnis akan membutuhkan data atau menghasilkan data, di mana data diperoleh lewat aplikasi. Aplikasi akan jalan pada mobile. Yang puncaknya itu yang kelihatan adalah bisnisnya. Ya. Sehebat-hebatnya orang IT dalam sebuah organisasi, dia itu ada di bawah, tidak tampil di permukaan. Ya. Kita lihat perusahaan yang hebat, Microsoft, apalagi Facebook, itu perusahaan Google. besar, perusahaan hebat. Ya. Duit yang dia hasilkan itu miliar-miliar dolar. Tapi tahu nggak kita siapa orang IT-nya? Nggak kelihatan. Yang ada adalah bisnisnya, orang bisnisnya. Wah, pemilik perusahaannya untuk Facebook si Mark Zuckerberg. Yang diceritakan orang adalah bisnisnya berapa miliar US dollar. Nggak pernah tahu kita apa aplikasi yang dipakai oleh Facebook untuk menghasilkan layanan Facebook itu. Kita nggak pernah tahu alat apa yang ada dalam kantornya si Facebook itu. Google orang taunya bahwa Google tuh kerjanya begini. Itu kelihatan bisnisnya. Ada iklan Google, ya. Ada kalau kita searching nyari informasi di Google, tapi kita nggak tahu itu Google jalannya di mana. Maksudnya alat-alat yang dipakai apa? Karena teknologi itu ada di lapisan paling bawah. Ya, jadi tampak paling atas itu bisnis, di bawah bisnis ada data, di bawah data ada aplikasi, dan terakhir di bawah sekali ada teknologi. Dari contoh cerita tentang rumah, yang kemudian saya sinonimkan dengan perusahaan, organisasi, dari situ semoga bisa dipahami mengapa sebuah organisasi butuh yang namanya enterprise architect. Kalau organisasi tidak punya enterprise arsitektur, sudah tentu proses bisnis yang berjalan dalam organisasi akan terpecah-pecah dan tidak ada sinkronisasi. Ya, sehingga sudahlah tentu tidak bisa terintegrasi. Yang repot itu ketika terjadi perubahan dalam lingkungan bisnis. Ya, maka tidak akan terjadi yang namanya keterpaduan langkah dan gerak dari para pelaku di dalam organisasi tersebut. Nah, jadi kalau kita punya enterprise arsitektur, maka pelaksanaan tugas dalam organisasi akan terpadu, tidak terpecah-pecah. Itu seperti kalau tentara itu, kalau komandan bilang hadap kanan, gerak, maka semua orang hadap kanan. Karena jelas perintahnya. Jangan sampai ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang malah berbaring, tertidur dan sebagainya. Ya. Nah, inilah mengapa dibutuhkan yang namanya enterprise arsitektur. Kata kuncinya adalah mengintegrasikan, menyelaraskan. Makanya tadi dalam COVID dia masuk dalam kelompok APO. A-nya itu align. Align itu penyelarasan. Pengintegrasian. Antar bagian harus terpadu. Ya, kata kuncinya. Ya.
Jadi apa untungnya punya EA? Kamu baca aja lah sendiri di sini ya. Saya tidak akan bahas. Ya, Coba. bisa menyingkat waktu. Silakan nanti di-download bahan ini setelah saya posting di apa namanya? Ini bisa Pak bacanya tadi bahasa Inggris nggak ngerti Pak. Bahasa Inggris itu bahasa dunia. Kalau kau tidak baca bahasa Inggris, kau hidup di dunia. Ya. Jadi bahasa Inggris itu bukan bahasa asing. Bahasa asing itu bahasa planet Mars. Jadi Bahasa Inggris ya, jelek Pak soalnya. itu tugas mahasiswa belajar. Terus jelek bukan berarti terus jadi benci. Ya, itu saya katakan. Bahasa Inggris itu bahasa dunia sekarang. Bukan bahasa asing. Kalau kamu nak belajar bahasa Cina, bahasa India, bahasa Prancis, dan itu bahasa asing. Tapi bahasa Inggris itu bahasa dipakai di seluruh dunia. Ya. Kalau pergi ke Ya, Cina sana, pakai bahasa Cina, pakai bahasa Inggris. Ada orang jawab. Kalau pergi ke Afrika, pakai bahasa Afrika, pakai bahasa Inggris. Ada orang jawab. Anggapin omongan kau. Dan sekarang Pak. tidak sulit. Ya. Google Translate ada. Tinggal galak apa tidak belajar. Ya. Ya Pak. Ini keuntungan-keuntungan dari enterprise arsitektur tadi ya. Oke. Jadi selanjutnya ini kita waktunya nih. Selanjutnya nanti setelah kamu paham apa dan mengapa enterprise arsitektur, maka selanjutnya nanti kita wajib mendalami yang namanya enterprise arsitektur. Ya. Di mana enterprise arsitektur juga ada framework atau kerangka kerjanya. Itulah yang disebut dengan TOGAF. Ya. Nah, TOGAF ini nanti kita dalami berikutnya di pertemuan berikutnya ya nanti. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini menjelang jam 12:30 kita istirahat dulu, sholat zuhur. Yang mau makan siang silahkan. Ini mau masuk lagi nggak di jam 1? Saya tanya dulu nih. Jangan sampai kayak 2 minggu yang lalu. Masuk Saya Pak aku. tunggu-tunggu, udah ada yang masuk. Hah? Masuk Pak. Masuk. Janji ini ya. Iya Pak. Jangan sampai aku cak wong lolo, temangu-mangu, dewek nunggu. Nah, ini saya terus terang aja, kalau mahasiswa nggak mau belajar, saya alhamdulillah senang. Saya ngabsen, bayaran dapat. Suara aku tidak serak. Nah, lagi saya baru tahu, baru ngajar kelas C ini ternyata kelas C ini kelas mahal ya. Kamu nandak kuliah, terserah lah. Silakan punya kesadaran masing-masing. Tapi ya kalau memang masuk, saya selalu tepat waktu ya. Kecuali saya punya masalah besar, nggak bisa saya hindari. Saya biasanya selalu kebiasaan saya seperti tadi masuk kuliah jam 11, saya jam 11 kurang 10 menit sudah buka Zoom. Ya. Di jam 11 saya itu bukan jam 11 baru buka laptop, bukan. Jam 11 itu mulai kuliahnya. Saya selalu tepat waktu seperti itu. Oke, kalau gitu kita akhiri. Nanti materi kuliah silahkan diambil di Edmodo, termasuk link untuk video ya. Jadi yang minggu lalu tidak masuk kuliah, silakan nonton video minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Jika perlu sampaikan ke kawan-kawan yang tidak hadir juga bisa belajar walaupun tidak hadir minggu yang lalu ya. Oke, untuk sementara kita kenapa? Ya. Sementara kita istirahat dulu, nanti masuk di link yang sama ya. Jadi link kuliah ini nggak berubah-berubah sampai akhir. Baik untuk enterprise arsitektur maupun risk management ya. Setelah ini kita akan risk management dengan materi risk management, tapi link Zoom-nya tetap yang sama. Jadi kamu save aja link Zoom ini, selanjutnya nggak ada perubahan. Ya. Oke. Oke, kita istirahat dulu. Terima kasih. Kita lanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.